Selamat datang di Gereja Santo Aloysius Gonzaga Cijantung. Perayaan Ekaristi Minggu Palma pagi ini akan dipimpin secara konselebrasi oleh Romo Robi CSSR, Romo Ivan CSSR, Romo Pius CSSR, dan Romo Man CSSR, dengan selebran utama Romo Robi CSSR. Selama perayaan Ekaristi berlangsung, umat dimohon untuk mematikan handphone dan semua alat komunikasi lainnya. Diharapkan umat dapat berpartisipasi dalam menjaga ketenangan dan ketertiban selama perayaan Ekaristi berlangsung. Terima kasih. Terpujilah Putra Daud, terberkatilah Dia yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Yang Maha Tinggi. Saudara-saudari terkasih, inti perayaan hari ini adalah peringatan Yesus masuk ke kota Yerusalem sebagai Al-Masih, sebagai Raja dan Penebus kita, dengan mengimani bahwa kerajaan Kristus akan menjadi nyata nanti di akhir zaman. Marilah kita mengungkapkan rasa hormat dan pujian dengan menyanyikan lagu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat dan damai Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus besertamu dan sertamu juga. Anak-anak, remaja, orang muda, bapak, ibu, oma, opa, saudara-saudariku yang saya kasih dalam Kristus, selamat pagi semua. Pagi. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan, dalam cuaca yang cerah ini kita bersatu di tempat ini untuk merayakan Hari Raya Minggu Palma. Inilah peristiwa penting bagi kehidupan kita sebagai orang Katolik. Kita tahu bahwa sudah sejak awal masa Prapaskah kita semua, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama, mempersiapkan diri dengan usaha tobat dan karya amal kasih. Semuanya ini jelas maksudnya bahwa kita mau bertumbuh dalam iman, dalam kasih untuk lebih baik.
Dan hari ini kita semua berkumpul bersama dengan seluruh umat Allah untuk mengawali peringatan misteri Paskah Tuhan kita Yesus Kristus, yakni sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Dan kita tahu bahwa untuk menggenapi misteri inilah Yesus memasuki Yerusalem, kotanya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, marilah kita juga dengan penuh iman dan bakti bersama-sama mengiringi Tuhan sambil mengenangkan peristiwa yang menyelamatkan itu. Dan dengan demikian kita berharap dapat juga memetik buah salib suci, yakni kebangkitan dan kehidupan kita. Marilah sekarang kita mohon berkat Tuhan untuk daun palma yang ada di tangan kita. Untuk itu saya minta kita mengangkat daun palma kita dan Romo akan memberkati. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang baik. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, berkatilah dan kuduskanlah daun palma ini. Semoga kami yang mengiringi Raja Kristus dengan penuh sukacita diperkenankan memasuki Yerusalem abadi bersama Dia yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kita terus mengangkat daun palma dan Romo bersama Prodiakon akan berkeliling untuk memerciki daun-daun tersebut dengan air suci. Setelah itu kita lanjutkan dengan pembacaan Injil.
bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun. Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang dikatakan Yesus. Maka orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, 'Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaannya yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi.' Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang terkasih, sebentar lagi kita akan melakukan perarakan menuju ke gereja. Dan hari ini kita memulai rangkaian perayaan Pekan Suci, mulai dari hari ini sampai nanti hari Minggu. Sedikit renungan bahwa selama minggu-minggu ini Tuhan Yesus akan mengalami situasi ekstrim, dan itu karena hati kita yang gampang berubah. Misalnya hari ini Tuhan Yesus disambut sebagai Raja dengan daun palma dan orang-orang membentangkan pakaian di jalan. Itu hanya dibuat untuk raja-raja yang khusus. Tidak semua raja disambut begitu, hanya untuk raja yang lebih tinggi dari raja yang lain. Namun tidak lama kemudian Tuhan Yesus disalibkan. Hukuman dengan cara disalibkan hanya diberikan kepada orang-orang hukuman yang dianggap sebagai penjahat kelas kakap. Tidak semua penjahat dihukum seperti itu. Tuhan Yesus mengalami masa situasi ekstrim ini karena hati kita yang gampang berubah, yang hari ini berteriak Hosana Putra Daud, sebentar lagi berteriak salibkanlah dia. Sambil kita berarak nanti, renungkanlah bahwa hati kita yang gampang berubah membuat Yesus harus mengalami situasi ekstrim ini. Dan bertanyalah pada dirimu, apakah yang bisa saya perbuat untuk mengubah hati saya yang gampang berubah ini? Saudara-saudariku terkasih, kini sekarang kita akan berarak menuju ke gereja. Hendaklah kita mencontoh khalayak ramai di Yerusalem yang mengeluh-elukan Yesus. Marilah kita sama-sama berarak menuju ke gereja. Silakan nanti panitia mengatur supaya tertib dan teratur ya perarakan kita. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem,
Umat bagai lautan dengan palma di tangan, gemuruh sorak dan sorai, Kristus Raja damai. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Raja Mahajaya. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Raja Mahajaya. Lihatlah Kristus Tuhanmu, Dialah penebusmu. Duka hati terhibur, hina celah terlebur. Lihatlah Kristus Tuhanmu, Dialah penebusmu. Duka hati terhibur, hina celah terlebur. Maka lekaslah bersyukur, luhurkan namanya. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana, terpujilah penebus umat manusia. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana, terpujilah penebus umat manusia. Dan di akhir dunia nanti, Kristus Raja abadi. Hadirlah yang dinanti, wajah bumi berganti. Dan di akhir dunia nanti, Kristus Raja abadi. Hadirlah yang dinanti, wajah bumi berganti. Seluruh alam bernyanyi, bermadah baginya. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Pengaruh dunia. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Pengaruh dunia. Hosana, terpujilah. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Gemuruh sorak dan sorai, Kristus Raja
Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menyerahkan juru selamat kami yang telah menjadi manusia dan direndahkan sampai wafat di salib sebagai teladan kerendahan bagi manusia. Perkenankanlah agar kami meneladani sengsaranya dan pantas untuk bangkit bersama Dia yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi. Dan bagi kemuliaan Allah Bapa, semua lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Itulah
tentang Yesus Kristus menurut Santo Markus. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala, pemuka-pemuka rakyat, ahli-ahli kitab dan segenap mahkamah agung mengambil keputusan. Yesus diikat, lalu dikirim keluar dan diserahkan kepada Pilatus. Pilatus bertanya, "Benarkah engkau Raja Yahudi?" Memang benar. Imam-imam kepala mengemukakan banyak tuduhan terhadapnya. Pilatus bertanya lagi, "Tidakkah engkau menjawab betapa banyak tuduhan mereka terhadapmu?" tetapi Yesus tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus sangat heran. Biasanya pada hari raya Pilatus melepaskan seorang tahanan seturut pilihan mereka. Ketika itu ada seorang tahanan bernama Barabas yang ditahan bersama pemberontak lainnya. Dalam pemberontakan ia telah membunuh. Rakyat datang menghadap dan meminta supaya Pilatus menjalankan kebiasaan itu. Pilatus menjawab dan berkata, "Maukah kamu melepaskan Raja orang Yahudi?" ia mengetahui bahwa imam agung telah menyerahkan Yesus karena iri hati. Tetapi imam-imam kepala menghasut rakyat supaya meminta agar Barabas dilepaskan. Pilatus menjawab, "Kalau begitu, apa yang harus kau perbuat terhadap Raja orang Yahudi?" Mereka berteriak, "Salibkanlah dia!" Tetapi Pilatus berkata kepada mereka, "Kesalahan apa yang telah dibuatnya?" mereka semakin berteriak, "Salibkanlah dia!" Maka Pilatus yang ingin mengambil hati rakyat melepaskan Barabas bagi mereka, sedang Yesus diserahkan untuk didera dan kemudian disalibkan. Serdadu-serdadu membawa Yesus masuk ke dalam halaman istana, lalu mengumpulkan seluruh pasukan. Mereka mengenakan pakaian selai mantel ungu, menganyam sebuah mahkota biru, dan meletakkan pada kepala Yesus. Mereka pun memberi salam kepadanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Sesudah itu mereka memukul kepalanya dengan sebatang bulu, meludahinya dan berlutut memberi hormat kepadanya. Setelah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan mantel ungu itu, mengenakan padanya pakaiannya sendiri, lalu mengirimnya keluar untuk disalibkan. Ketika itu lewat seorang bernama Simon, orang Kirene, bapak dari Alexander dan Rufus. Dia baru datang dari luar kota. Mereka memaksa dia memikul salib Yesus, dan Yesus dikirim sampai ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat terhormat. Yesus diberi minum anggur bercampur, tetapi ia tidak mau. Lalu mereka menyalibkan dan membagi-bagi pakaiannya dengan membuang-buang. Jam 9 pagi mereka menyalibkan dia. Alasan hukumannya yang ditulis berbunyi, "Raja orang Yahudi." Bersama dia disalibkan pula dua orang penyamun, seorang sebelah kanan dan seorang sebelah kiri. Maka terpenuhlah sabda kitab suci, "Ia hidup di antara orang-orang jahat." Orang-orang yang lewat di situ menghujat Yesus sambil menggiring-giringkan kepala. Mereka berkata, "Hai, engkau yang merumbak kisah Allah dan mendirikannya dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu dan turunlah dari salib." Imam-imam kepala juga mengolok-oloknya dan berkata seorang kepada yang lain, Orang lain selamatkannya, tetapi dirinya sendiri tidak dapat dia selamatkan. Hendaklah Kristus Raja Israel itu
turun dari salib sekarang agar kita lihat dan percaya. Juga kedua orang yang disalibkan bersama Yesus menghina Dia. Mulai jam 12 siang sampai jam 3 sore, seluruh negeri diliputi kegelapan. Jam 3 Yesus berseru dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani. yang berarti, Allah yang Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? beberapa dari hadirin yang mendengar itu berkata, Ia memanggil Elia. maka seorang segera datang mencelupkan bunga karang ke dalam istana, mencocokkannya pada sebatang bulu, dan memberi Yesus minum sambil berkata, Tunggu, kita lihat saja apa Elia datang menurunkannya. akan tetapi Yesus berseru dengan suara nyaring, lalu berkata, maka tidak bisa tercari dia dari atas sampai ke bawah. Ketika kepala pasukan yang berdiri di depan salib menyaksikan Yesus wafat sambil berseru, ia pun berkata, Tunggu, orang itu putra Allah. demikianlah Injil Tuhan. Ya, begitu aja. Kita tidak capek, tapi kita ingat baik-baik, Tuhan juga tidak pernah capek berurusan dengan kita, ya. Kasih Tuhan tidak berubah. Seperti kata Roman tadi, kalau hati kita sudah berubah, tapi hati Tuhan tetap. Dia tidak pernah capek, dia tidak berubah. Dia terus-menerus berusaha supaya kita kembali ke jalan yang benar, manakala kita jauh daripada. Saudara-saudara itu yang saya kasih dalam Kristus. Dalam perayaan Minggu Palma hari ini, kalau kita melihatnya, ada dua peristiwa yang terjadi. Yang pertama adalah suasana sukacita seperti yang kita jalani secara bersama-sama tadi dalam perarakan dari Slamet menuju ke gereja. Dalam perarakan ini kita sama seperti umat di Yerusalem yang bersorak-sorai bersama dengan Yesus yang naik seekor keledai. Hosana putra Daud, terpujilah Kristus Raja Majaya. Inilah suasana sukacita yang terjadi, dan kita juga secara bersama-sama menjalani tadi. Yang kedua, yaitu suasana duka cita. Suasana duka cita ini secara khusus kita dengarkan melalui kisah sengsara dalam bacaan Injil Markus tadi. Dalam merenungkan peristiwa Yesus yang sengsara ini, kita tahu bahwa sebenarnya Yesus tidak bersalah. Namun demikian, dia dihadapkan kepada Herodes dan Pilatus. Mengapa dia dihadapkan pada Herodes dan Pilatus? Karena di kalangan ahli Taurat, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, sebenarnya
saja mereka iri hati. Mereka tidak suka dan bahkan membenci Yesus. Karena itu mereka menghasut orang-orang banyak dan mengadukan Yesus kepada Raja Herodes dan Pontius Pilatus. Dari peristiwa ini, saudara-saudariku yang saya kasih, kita bisa membuat sedikit refleksi soal kebencian, sikap tidak suka dari ahli Taurat, imam kepala, dan juga orang-orang banyak itu yang mengadukan Yesus. Dalam kehidupan kita, kadang-kadang ketika kita juga tidak suka atau membenci orang, mungkin karena ada satu kekilapan atau satu kesalahan, maka terjadilah juga kecenderungan kita akan berbicara atau omong tentang hal-hal negatif tentang orang ini. Syukur kalau hal-hal negatif itu hanya ada dalam pikiran dan hati kita tentang dia. Tetapi kadang-kadang yang terjadi, kita mulai berkisah sini, mulai menghasut dan ngomong tentang orang itu yang tidak kita sukai, supaya orang lain juga punya perasaan yang sama dengan kita, sama-sama tidak suka dan sama-sama membenci orang itu. Kebencian model seperti ini adalah virus yang bisa menular kalau kita tidak hati-hati. Virus yang menyebabkan orang lain terinfeksi dan membuatnya menderita, membuatnya sengsara. Apakah kita seperti itu? Semoga tidak. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus, karena itu mari kita sungguh-sungguh belajar dari peristiwa ini. Kalau ada kebencian, salah paham di antara kita, tidak usahlah kita berusaha untuk mencari dukungan sana sini, lalu ngomong dengan orang yang tidak baik, bukan bijaksana. Itu sama saja kita juga ikut menyalahkan Yesus. Lebih baik dengan tenang kita ajak bicara, kita berkomunikasi. Kalau memang salah kita minta maaf, kita berdamai. Inilah sikap yang tepat dalam kehidupan kita. Tidak hanya dalam keluarga, tapi juga di dalam lingkungan, dalam gereja, dalam masyarakat. Bacaan pertama dan bacaan kedua hari ini berbicara tentang figur atau pribadi Yesus yang patut kita contohi. Kita tahu Yesus tidak menyombongkan diri, statusnya sebagai anak Allah tidak membuat dia merasa tinggi hati, tapi dia merendahkan diri, mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti kita manusia. Dengan maksud apa? Supaya kita ditinggikan, tetapi lebih daripada itu, supaya kita juga diangkat dan jadi mulia sama seperti dia. Bacaan pertama tadi mengingatkan kita supaya dalam kehidupan ini kita harus punya telinga yang baik dan benar, ya. Kalau dengar baik-baik, jangan salah dengar, tajamlah pendengaran kita. Kita tidak hanya mendengar dengan telinga, kita juga bisa mendengar dengan hati. Kadang-kadang kalau kita salah dengar, kita bisa terjadi, kita juga ikut membenci, menyalahkan. Selain itu, dari bacaan itu kita juga diajak
untuk tidak bersikap marah, benci, dan dendam, sama seperti Yesus ini. Tidak kita lihat bahwa dia marah dan dendam ataupun benci pada orang-orang yang berbalik ini, orang-orang yang hatinya berubah, tapi dia tetap setia menjalankan apa yang sudah menjadi kehendak Bapa, apa yang menjadi misi, menyelesaikan itu semua sebagai seorang hamba yang taat pada kehendak Bapa. Maka marilah saat kita merayakan hari Minggu Palma hari ini dan akan memasuki pekan suci, kita juga bercermin, berefleksi dari misteri Yesus ini, sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Satu hal yang penting yang harus kita ingat dalam kehidupan ini, jika kita tidak mau berkorban, maka biasanya secara otomatis akan ada orang yang dikorbankan. Kadang-kadang itu bisa terjadi. Kita tidak mau mengorbankan orang lain, apalagi orang lain yang tidak bersalah. Lebih baik yang benar kita belajar dari Yesus dalam peristiwa ini. Marilah kita mengorbankan diri kita untuk membuat orang lain bahagia, untuk membuat orang lain selamat. Inilah pesan bagi kita semua. Semoga kita terus bertumbuh dalam kebaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari sekarang kita berdiri bersama-sama, kita membangun iman kita dan mengucapkan syahadat kepada aku percaya akan Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Tuhan yang kedua Tuhan kita, yang kita pemerintahan Pontius Pilatus bisa dimakamkan, yang turut terlepas kematian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, Maha Kuasa, aku percaya Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, mengampuni dosa, kebangkitan pada kehidupan yang kekal. Bersama Yesus yang taat sampai wafat, tetapi dijunjung tinggi oleh Bapaknya, marilah kita menghadapnya dan memanjatkan doa kita bersama, dan nanti kita berseru, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi gereja yang menderita, sabarkanlah mereka yang menderita, dihina, dianiaya, dan difitnah karena imannya, agar mereka tetap optimis bahwa sesudah cobaan akan datang pembebasan. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin masyarakat, dampingilah para pemimpin masyarakat kami, agar dengan sabar tetap memperjuangkan kesejahteraan umum dan jangan tergoda oleh kepentingan diri. Marilah kita mohon. Bagi sanak saudara yang menderita, berkatilah saudara-saudara kami yang sedang tertimpa penderitaan, agar dengan rela mempersatukan kemalangannya dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Marilah kita mohon. Bagi kita sendiri, curahkanlah semangat Yesus agar kami dapat saling membantu dalam membangun salib kami sehari-hari mengikuti jejak Tuhan. Marilah kita mohon. Kita juga berdoa untuk intensi pada hari ini. Syukur atas terkabulnya permohonan dari keluarga Joko Priabono dan Anastasia Ike dalam pekerjaan serta karir melalui doa memberikan bersama. Kiranya berkat iman mereka melalui hidup keluarga, mereka terus bertumbuh dalam kasih, dalam kebijakan dan berkembang
atas kelancaran sebuah usaha yang dijalankan oleh 3 orang sahabat. Semoga usaha yang mereka jalankan ini dapat berkembang dengan baik, tentunya dilandasi oleh semangat kerja keras dan penyertaan Tuhan yang memberkati setiap rencana dan niat baik mereka ini, untuk juga melayani banyak orang melalui usaha mereka. Untuk Yunus Sumbang Raja yang telah diterima bekerja di sebuah rumah sakit, semoga Tuhan memberkatinya agar pelayanannya yang dilakukan di rumah sakit nanti tidak hanya menjadi berkat bagi kehidupan dan keluarganya, tetapi juga membawa berkat bagi semua orang yang dia layani, yang dia bantu dalam pekerjaannya sebagai dokter di rumah sakit. Kita berdoa untuk semua umat di Paroki Cijantung yang saat ini sedang sakit, baik di rumah mereka masing-masing maupun juga di rumah sakit. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, teguhkanlah iman mereka, kuatkanlah juga harapan mereka akan kuasa kasih yang besar, dan semoga menurut perawatan dan perhatian yang mereka terima baik dari para medis dan keluarga, mereka dapat dibebaskan dari sakit yang mereka alami. Dan kita berdoa juga mohon kiranya tinggal bagi jiwa Ibu Cecilia Titi Handayani, Bapak Andreas Timo Pamurti, Bapak Gaudensius, Kakek Simon Saleh dan Nenek Wilhelmina, Bapak Fransiskus Pamirus dan Bapak Sirius dan Ibu Maria Damai. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih dan Maha Agung, semoga berkat kasih dan karunia mengampuni segala salah dan dosa-dosa mereka, dan berkat iman mereka kepada Kristus, mereka boleh panggilan ini serta berbagi bersama para kudus-Mu dalam kerajaan surga. Untuk semua ini, marilah kita mohon. Allah Bapa kami di surga, demi cinta kasih-Mu untuk menghendaki kami menjadi putra-putri berkat jasa Yesus hamba-Mu yang mulia, kami mohon terima dan kabulkanlah doa-doa yang diilhami Roh-Mu demi Kristus Tuhan dan Pengampara kami. Amin. We
sebagai persembahan dan persembahan ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini dan persatukanlah dengan korban putra-Mu Yesus Kristus yang berkasih, sehingga mendatangkan belas kasih-Mu bagi kami, yaitu rahmat pengampunan dosa yang mendamaikan kami dengan Engkau dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Sebab melalui sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan seluruh dunia menjadi sadar untuk mengakui keagungan-Mu, karena dengan kekuatan Sang yang terpulihkan nyatalah pengadilan atas dunia dan tampaklah kekuasaan Dia yang disalibkan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Engkau sambil bernyanyi. Oh
Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan menjadi sengsara dan mereka, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagi." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan namaku." Aku yang istri bagi kita. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius serta semua kami. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, secara khusus yang kami doakan dalam perayaan ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami menerima dalam kebahagiaan abadi bersama-sama Tawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef lainnya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun berkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Bersama Dia dan dalam Dia, bagi bola Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurunkan jalan
damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih, lalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Mu kutinggalkan bagimu, damai-Mu kuberikan kepadamu. Jangan lalu perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan berada sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Satu berbagi salam. Lihatlah anak pembala, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang perjamuan anak pembala. Kristus melindungi kita sampai ke akhir. Amin.
Ya Allah, kami telah dipuaskan oleh anugerah suci, bersujud memohon kepadamu. Semoga sebagaimana berkat kematian putramu, Engkau membantu kami mengharapkan apa yang kami imani. Demikian pula berkat kebangkitannya, Engkau pun membantu kami mencapai apa yang kami tuju. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Kebersamaan kita dalam kehidupan hari ini, Roman dan Matius bersama dalam misa ini. Karena itu marilah sekarang kita mengakhiri pernikahan ini dengan mohon berkat. Tuhan sertamu semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudara berkasih, pergilah, bisa sudah selesai. Syukur kepada Allah.
Kala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Gemuruh sorak dan sorai, Kristus Raja